Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami di sini akan mempresentasikan asesmen 1 dan asesmen 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gira Kurmayana. Saya Cantika Sari. Saya Zira Kireina. Saya Sutiara. Saya Laisa Nur Fajriya. Oke, kita mulai dari laporan laba rugi ya. Selama bulan Februari, jadi total pemasukan perusahaan itu 7.500.000. Semua uang ini datangnya dari layanan jasa yang kita berikan. Nah, kalau untuk pengeluaran atau biaya-biayanya total 5.062.500. Ini rincinya. Jadi beban gaji sebesar 2.200.000, beban iklan 300.000, beban penyusutan 312.500, beban perlengkapan 500.000, dan beban sewa 1.750. Jadi setelah kita hitung selisih antara pemasukan dan pengeluaran tadi, perusahaan dapat untung bersih sebesar 2.437.500. Laba ini menunjukkan kalau usaha kita itu sudah bisa menghasilkan uang di bulan pertama operasionalnya. Oke, mulai. Berikutnya, saya mau jelasin laporan posisi keuangan atau yang sering kita sebut neraca. Total aset atau harta perusahaan kita sekarang itu ada 102.237.500. Nah, aset ini itu dibagi jadi dua. Yang pertama, aset lancar sebesar 100.950.000. Ini isinya uang kas sebesar 94.450.000 dan piutangnya 6.500.000. Terus ada aset tetap sebesar 1.287.500. Ini berupa peralatan sama perlengkapan kantor. Nah, yang bagusnya, perusahaan kita ini nggak punya kewajiban atau utang sama sekali. Jadi, total utangnya itu nol. Lalu, kita lihat bagian ekuitasnya ya. Modal awalnya itu 100 juta 1.500. Ada penarikan pribadi atau price sebesar 200.000. Dan laba yang kita tahan itu 2.437.500. Kalau dijumlahin, total ekuitasnya jadi 102.237.500. Angka ini pas banget sama total aset kita. Di laporan perubahan ekuitas, kita bisa lihat kalau pemilik sudah setor modal 100 juta. Terus ada penarikan pribadi sebesar 200.000 dan kita dapat untung sebesar 2.437.500. Nah, terakhir di laporan arus kas, nggak ada perubahan kas bersih selama bulan ini. Jadi saldo kasnya tetap. Intinya, usaha ini jalan dengan baik karena beberapa alasan. Yang pertama sudah dapat untung, yang kedua nggak punya utang, dan yang terakhir dan keuangan kita stabil. Oke, berikutnya dari kita yaitu NIM genap. Di kesempatan ini kami mau kasih lihat laporan keuangan harmoni untuk bulan Februari 2026. Laporan ini tuh isinya adalah baruki, terus ada laporan posisi keuangan dan juga laporan perubahan ekuitas. Kita mulai dari laporan baruki dulu. Nah, ini laporan baruki. Selama bulan Februari 2026, total pemasukan usaha kami dari jasa itu mencapai 4.500.000. Lalu ada juga beberapa pengeluaran yang kami catat, yaitu biaya penyusutan sebesar 750 serta biaya perlengkapan sebesar 2 juta. 2 juta dan biaya administrasi bank yaitu sebesar 200.000. Jadi kalau di total semua biayanya itu 2.950.000. Nah, setelah dikurangi biaya-biaya tadi, keuntungan bersih atau net profit kami adalah 1.550.000. Ini tuh menunjukkan kalau usaha harmoni kami untung di periode tersebut. Untuk laporan posisi keuangan, nanti akan teman saya yang menjelaskan. Baik, sekarang kita bahas laporan posisi keuangan atau bisa disebut neraca. Per tanggal 28 Februari 2026, kalau dilihat dari sisi aset, total aset yang perusahaan kita punya yaitu 151.350.000. Aset ini isinya aset lancar sebesar 257.100.000, ini termasuk kas dan perlengkapan. Lalu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan jumlahnya 105.750.000. Selanjutnya dari sisi kewajiban perusahaan punya utang sebesar 2.500.000. Terus di sisi ekuitas, total ekuitas perusahaan kita sebesar 153.850.000. Ini terdiri dari modal saham yaitu 150 juta, laba ditahan 1.550.000 dan price sebesar 200.000.
Kalau total kewajiban dan ekuitas dijumlah, hasilnya 151.350.000. Angka ini sudah sama persis dengan total aset kita. Nah, untuk laporan perubahan ekuitas, nanti teman saya yang akan melanjutkan menjelaskannya. Oke, sekarang kita lihat laporan perubahan ekuitasnya ya. Di periode ini, pemilik menanamkan modal sebesar 150 juta rupiah ke dalam usaha. Tapi pemilik juga ada melakukan penarikan pribadi atau biasa disebut PRIV sebesar 200.000. Selain itu, perusahaan juga mendapat laba bersih sebesar 1.550.000 rupiah yang tentu saja menambah nilai ekuitas. Jadi setelah semua dihitung, total ekuitas akhir kita menjadi 153.850.000 rupiah. Dari semua laporan keuangan yang sudah kami jelaskan tadi, bisa kita simpulkan kalau perusahaan kita dalam kondisi menguntungkan, punya aset yang lumayan banyak, dan struktur keuangannya juga masih stabil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.